Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita lanjutkan pertemuan kita kali ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Siapapun yang menonton atau belajar melalui via Zoom langsung secara online maupun lewat rekaman. Baik, kita lanjutkan materi kita. Alhamdulillah kita sudah masukkan santri baru ya, Transfer Naswa Dwi Nafisa. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Untuk pelajaran hari ini sekedar informasi saja, sedikit informasi bahwasannya pembelajaran kita bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu berselang setiap pekan. Jadi ganti-ganti setiap pekannya. Pekan ini bahasa Indonesia, pekan depan bahasa Inggris. Seperti itu pembelajaran kita. Sampai nanti mungkin ada sistem yang terbaik, sekiranya bisa belajar dalam sepekan 2 mata pelajaran sekaligus. Hanya saja untuk saat ini karena adanya masih kekurangan tenaga atau kekurangan sistem ya, maka sementara masih bisa kita lakukan demikian. Namun tidak masalah karena kita memilih sekolah PKPM, maka hal tersebut bukanlah menjadi masalah yang besar, insya Allah. Baik, seperti biasa ya, yang tidak bisa ikut hadir di Zoom, maka silakan mendengarkan pembelajaran atau materi melalui rekaman audio yang akan di-share di grup masing-masing. Baik, yang ada di tampilan monitor kita semuanya di sini adalah e-book dari mata pelajaran kita yaitu Bahasa Indonesia kali ini. Di sini adalah soal cerita, bisa kita katakan soal cerita dari surat pribadi. Materi kita di buku ini adalah surat pribadi dan seharusnya sudah dibaca di pekan lalu. Nah, ini hanya mereview dari tugasnya. Kira-kira jawaban apa yang tepat. Kalau kita baca inti dari surat di atas, ya, surat 1 maupun surat 2, itu adalah tentang surat yang pertama antar sahabat, ya, antara sahabat Nur Sabrina dan Ros. Terus surat yang kedua adalah Ananda dan orang tuanya, gitu. Ya, kalau sekiranya masih belum tahu, maka silahkan dilihat rekaman yang lalu atau dilihat secara sendiri individu melalui buku yang sudah disediakan. Dan ini hanya respon dari cerita atau surat yang sudah dituliskan di atas. Maka bagi yang sudah mengerjakan, tinggal dikoreksi saja. Nomor 1, tuliskan isi surat 1 dan surat 2 di atas. Yang surat 1 adalah antara Nur Sabrina dan Ros ya. Apa itu isi suratnya? Adalah menanyakan yang pertama, menanyakan kabar Ros. Karena ini suratnya dari Nur Sabrina ya. Dan menceritakan si Nur Sabrina ketika jadi relawan MR di tempat terjadinya tanah longsor. Itu ceritanya di surat pribadinya. Ya, tinggal dikoreksi atau mungkin kalimatnya kurang lebih sama, tidak masalah ya. Tetap bisa kita katakan benar. Kurang lebih pokoknya begini. Lalu ya ada pertanyaan juga dari Sabrina yaitu menanyakan apakah si Ros juga mempunyai pengalaman yang sama. Kemudian, mengapa Nur Sabrina menulis surat kepada Ros? Nah, ini sorry, untuk yang surat kedua ya belum ya. Surat satunya ini, surat duanya, surat dua. Ini agak panjang sebenarnya kalau dijelaskan. Surat keduanya adalah Ananda menanyakan kabar yang jelas yang pertama, yang kedua yang paling inti adalah memberitahu bahwa liburan semester tidak pulang dan meminta uang saku kepada mama dan
intinya. Terus nomor 2 ya ini ya. Sekarang nomor 2 sekarang. Nanti silahkan diulang-ulang lagi, nggak masalah untuk mengkoreksinya kembali. Karena waktu kita hanya terbatas. Kayak ini tadi agak terlambat ya. Karena saya akan mulai pelajaran selalu ketika kalau ada yang sudah masuk satu anak tidak masalah. Jadi satu anak sudah saya mulai pelajarannya. Tapi kalau belum ada maka belum kita mulai pelajarannya. Ini nomor 1. Nomor 2-nya, nomor 2, mengapa Nur Sabrina menulis surat kepada Ros? Ya, tujuan yang utama adalah pertama menanyakan kabar, kabar sahabatnya, yaitu Ros. Terus nomor 3, pertanyaannya, bagaimana hubungan Nur Sabrina dan Ros? Yaitu sahabat dekat. Nomor 4, mengapa Ananda Almaira menulis surat kepada mama dan papanya? Ini ada tadi, ya bisa kita tulis lagi, atau intinya adalah minta dikirimi uang. Yang kelima, tuliskan kesimpulan terhadap isi surat pribadi di atas, dilihat dari kejelasan dan maksud surat. Ya, maksud suratnya jelas. Surat 1 ditujukan ke sahabat. Lalu surat 2-nya ditujukan pada orang tua. Jelas. Ini saja, sambil nanti silakan dikoreksi tugasnya dari masing-masing dari kalian. Ya, demikian itu untuk surat pribadi. Lalu pembahasan surat pribadi ini berarti kita anggap sudah selesai. Ya, surat pribadi, saya ulangi lagi, adalah surat yang ditujukan kepada satu orang kepada orang lain secara pribadi, bukan secara berkelompok. Jadi surat yang bersifat privasi atau khusus ya, disampaikan kepada satu orang maupun dua orang secara dekat, ya, bukan untuk lembaga, misalkan bukan untuk kelompok, misalkan untuk satu sekolahan, untuk perusahaan, untuk sekelompok orang tertentu, bukan. Ini adalah surat pribadi. Adapun surat yang untuk kelompok tertentu atau instansi tertentu nanti akan ada surat resmi. Nah, ini surat pribadi ya. Bahasanya pun juga lebih gampang dan lebih santai, ya, tidak perlu formal, tidak terlalu sopan, tidak masalah. Ya. Apalagi dengan para sahabatnya ini, silakan dibaca sendiri ya. Lalu kita ke surat resmi sekarang. Surat resmi atau surat dinas di sini. Komunikasi melalui surat dinas. Di sini tolong diperhatikan. Mengenal surat dinas itu adalah surat yang dibuat oleh instansi atau lembaga dengan tujuan kepentingan kedinasan. Jadi untuk kepentingan kelompok, bukan kepentingan pribadi. Untuk kemajuan lembaga, untuk kinerja, kapasitas, peningkatan kapasitas atau peningkatan fungsi, atau untuk pemasaran apabila itu lembaganya berhadapan dengan jual beli barang dan lain sebagainya, atau surat untuk penawaran dan lain sebagainya. Ya, surat dinas ditujukan untuk keperluan kedinasan baik pemerintah maupun swasta. Surat dinas ini bisa berupa pengumuman, surat izin, surat tugas, dan lain sebagainya. Ya. Fungsinya sebagai pedoman pekerjaan, seperti instruksi, surat tugas, surat pemberi izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Juga sebagai alat pengingat. Nah, surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Apabila nanti kelupaan pernah mengirimkan surat apa, maka tinggal dicari di arsip, biasanya di lemari arsip atau di loker-loker tertentu. Karena suratnya memang disimpan dan bersifat berkepanjangan. Dan kadang di tahun depan juga akan membuat surat yang sama, hanya saja tahun yang berbeda. Ada hanya merubah beberapa hal saja di bagian surat nanti. Sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga, sebagai alat bukti terutama surat perjanjian.
perjanjian kerja, perjanjian dagang, dan lain sebagainya itu juga membutuhkan surat resmi kalau kaitannya dengan kedinasan atau lembaga-lembaga tertentu. Langsung saja di sini surat dinas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kita sampai, dikit lagi, kita kurang 10 menit lagi. Surat dinas memiliki adanya kop surat. Ini bedanya dengan surat pribadi. Surat pribadi. Adanya kop surat. Atau kepala surat nanti akan dijelaskan juga di bawah yang mana yang termasuk kop surat itu, yang berisi nama dan alamat instansi atau lembaga. Kemudian adanya nomor surat, ini nomor urut pengeluaran surat. Dan juga nanti ada nomor induk dari lembaga tersebut juga, lembaga yang membuat surat ini. Begitu juga biasanya diikuti dengan tahun pembuatan dan tanggal pembuatan. Dan juga ada lampiran-lampirannya biasanya. Lalu yang ketiga ada salam pembuka dan salam penutup. Seperti halnya di surat-surat apapun ya, selalu ada pembuka dan penutup pada sapaannya juga. Menggunakan bahasa resmi dan bukan bahasa yang tidak sopan, melainkan bahasa yang formal, yang baik, sesuai dengan bahasa baku bahasa Indonesia, yang sama-sama bisa dimengerti oleh orang Indonesia secara umum. Karena surat dinas merupakan surat yang resmi. Yang kelima, adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Mungkin untuk ini koreksi saja, tidak selalu ada, kadang-kadang cuma tanda tangan saja. Kemudian unsur-unsur surat dinasnya ini kita bahas sambil contohnya saja ya. Ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, dan seterusnya. Ini ke contoh. Nah, ini dia. Apa yang dimaksud dengan kop surat adalah kepala surat. Biasanya ada logo, ada logonya. Misalkan PKPM kita saat ini, PKPM Software ini ada tulisan, ada gambaran logonya biasanya. Lalu kalau misalkan itu dari organisasi di dalam sekolah juga bisa, dari OSIS kadang-kadang juga ada logonya, logo OSIS gitu. Atau dari PMR yang tadi disebut di atas itu juga bisa membuat surat resmi. Karena itu juga termasuk lembaga di dalam sekolahan. Tapi biasanya di dalam di dalam kop surat itu biasanya berisi nama lembaga dulu, ya, nama lembaganya dulu di atas, kemudian diikuti alamatnya. Nah, ini alamatnya. Kalau ada nomor HP atau nomor telepon dimasukkan di dalamnya juga. Kemudian dikasih pembatas dan jangan lupa dikasih tanggal pembuatan surat atau tanggal penulisan surat. Komponen yang kedua adalah tanggal penulisan surat. Untuk kejelasan kapan surat ini dibuat. Lalu untuk nomor suratnya ini biasanya beragam, kadang-kadang berisi angka banyak angkanya dan sedikit huruf-hurufnya. 2017 biasanya di bagian akhir ini menunjukkan surat yang dibuat per tahun 2017 atau di tahun-tahun tertentu. Ya, nanti kalau sudah pindah di tahun 2018 atau di tahun 2024 ini biasanya di angka terakhirnya juga berubah. Lalu nomornya kembali ke 1. Kalau di sini nomor 29 menandakan bahwa sudah ada 29 surat sampai detik ini di tahun 2017 keluar. Ya, kayak gitu. Wallahu alam kalau misalkan ada 30, 31, kita nggak tahu karena ini hanya sekedar contoh saja. Lampiran satu lembar biasanya nanti ada lampiran-lampiran tertentu, jika ada 2 atau nanti mungkin ada daftar-daftar tertentu, maka ada bisa jadi lampiran itu lebih dari 1. Lalu perihal di sini adalah maksud dari tujuan dibuatnya surat. Di sini tujuannya adalah untuk memohon izin tempat. Jadi ada apa tadi, kop surat, tanggal penulisan surat, dan nomor surat, lampiran, dan perihal surat. Kemudian alamat surat di mana kita akan tujukan, maksudnya di lembaga mana atau orang siapa yang kita mau ditujukan ini. Kalau di sini kepala desa pengasih berarti otomatis ini juga termasuk lembaga di dalam desa, ya, lembaga di dalam desa yaitu balai desa atau bisa di kelurahan. Kepala desa pengasih namanya bisa disebutkan atau kalau tidak kenal ya kita sebutkan seperti ini. Dan biasa dituliskan YTH. Sebenarnya YTH itu kurang tepat kalau secara syar'i, maka kita boleh saja sebenarnya menggunakan YKH. Dan ini juga sesuai dengan bahasa Indonesia juga. Kalau YTH yang terhormat itu seakan-akan orang yang paling dihormati di sana dan kedudukannya paling bagus. Dan itu sepertinya kurang tepat. Kalau kita buat yang YKH, yang kami hormati, karena kalau dihormati itu banyak, ya bisa lebih dari 1. Yang kami hormati, YKH, itu boleh. Ya, mungkin nanti kita akan juga membuat surat pribadi dan juga surat resmi ya. Kita buat contoh. Kemudian salam pembuka dengan hormat. Nah ini formal ya, tidak boleh misalkan sahabatku yang tersayang, tidak boleh seperti itu. Jadi ini harus formal.
dan harus menggunakan santun, bahasa-bahasa yang santun, ya, dengan hormat, atau yang kami hormati, itu juga bisa lagi diulangi. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kulon Progo, ini daerah di Yogyakarta ya, BKBM Bela Bangsa mengadakan pameran hasil karya peserta didik pendidikan kesejahteraan paket B dan C di BKBM kami. Kegiatan pameran hasil karya ini juga sebagai wujud ikut mensukseskan gerakan Bela Beli Kulon Progo sebagai moto Kabupaten Kulon Progo. Dalam melaksanakan kegiatan pameran hasil karya ini, kami menyampaikan permohonan izin menggunakan balai desa. Ingat perihal tadi ya, permohonan izin tempat. Berarti di sini sudah ditujukan kepada kepala desa, berarti bermaksud meminjam sebuah fasilitas atau tempat yang dikuasai atau diatasi yang berada di tanggung jawab yaitu oleh kepala desa. Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan pada baru ini dijelaskan lagi kapan mau pinjamnya. Harinya tanggalnya Minggu 28 Oktober 2017 dan ini harus lebih harus setelah dari surat dibuat ya. 28 Oktober. Sedangkan surat dibuatnya 10 Oktober. Karena tidak mungkin izinnya itu diletakkan di sebelum tanggal pembuatan surat, tidak mungkin. Kemudian waktunya jelas, acaranya pameran hasil karya itu tadi. Ini berarti masuk isi ya, masuk isi surat namanya. Setelah pembuka surat tadi adalah isi surat. Lalu ini belum ya, ini bukan penutup sebenarnya, ini masih isi. Kami juga berharap adanya partisipasi warga masyarakat untuk ikut mensukseskan dengan datang memeriahkan acara dan bisa membeli produk atau hasil karya peserta didik kami. Adapun penutup suratnya ada di bagian ini, bawahnya. Demikian surat permohonan izin tempat disampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Dan ini macam-macam bentuknya. Mungkin kalau kalian pernah tahu seperti halnya kalimat-kalimat seperti ini. Demikian apa yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Pokoknya menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Lalu salam penutupnya, kalau tadi ada hormat kami atau dengan hormat, di sini ada juga salam hormatnya yaitu di penutup. Ketua, jadi ketua pembuat acaranya ya. Lalu Insinyur Dewangga ini adalah nama pembuatnya. Tanda tangan pengirim suratnya berada di atas. Nih, ini adalah contoh surat resmi. Semoga penjelasan yang cepat ini bisa dipahami ya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, ini silahkan kalian baca sendiri. Karena apa yang sudah kita sampaikan saat ini sebenarnya sudah menjadi tugas di pekan lalu juga, yaitu membaca. Apabila ada yang kurang jelas atau kata-kata yang tidak bisa dipahami, maka silahkan ditanyakan. Maka dari sini nanti silahkan mencari-cari lagi, barangkali ada kosakata atau kata-kata yang tidak jelas. Nah, ini adalah surat resmi ya. Ini penjelasan dari masing-masing bagiannya. Nah, pembuka surat juga ada macam-macam bentuknya nih. Dengan ini kami beritahukan, bersama ini kami sampaikan, membalas surat saudara tertanggal bla 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 dan seterusnya. Nih. Sampai. Oh iya masih semua 9 menitan. Kita masih 9 menit. Oke, coba kita bahas sekalian. Kita sampai sini sebenarnya, sampai 14 ini. Halaman 14 ini yang kita harus pelajari saat ini. Oke, baik. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan. Kalau tidak, saya yang bertanya. Jelas ya. Langsung jawabannya jelas. Oke, Hilma, ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak, saya yang tanya. Oh iya, mungkin barangkali ada yang ada kendala di open mic, boleh mengetik, tidak masalah. Naswa di Nafisa ada ini? Oh iya, AN itu apa? Ada pertanyaan dari Hilma. Mungkin ini tidak bisa dibaca oleh teman kita yang lain, yaitu Naswa ataupun teman-teman kita yang menonton rekaman. AN itu apa? Dari mana kamu dapat AN? Ntar kita cari AN.
AN ya. AN. Coba dari mana nih? Jelma atau Hilwa? Oke, saya jelaskan aja. Ini biasanya memang sering ada nih ya. Biasanya untuk mungkin seperti halnya kepala desa pengasih, tiba-tiba ada AN. Ini singkatan dari atas nama. Biasanya sih gitu. Halaman 14. Oke, oke, kita cari. Nah, bagus kalau ada interaksi begini, saya lebih senang. 14. Nah, nah seperti yang saya bilang tadi, nah, AN adalah singkatan dari atas nama. Diketik pada sebelah kiri nama jabatan. Misalkan jabatannya tadi ya, Kepala Desa Pengasih. Jabatannya di situ. Atau dituliskan di sini juga bisa. Atas nama yang terhormat atau yang kami hormati, Kepala Desa Pengasih. Ya, ini adalah atas nama, menunjukkan nama. Kalau tahu namanya ya, asal tahu namanya. Kalau belum tahu namanya, sebaiknya tidak perlu ditulis AN. Nama terang ditulis dengan tanpa kurung. Mulai dari sini ya. Kop surat sudah jelas saya kira ya. Kop surat jelas. Oh, di sini ada lebih lebih lengkap nih, nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, kontak pos kalau ada. Ya, itu dia. Surat izin tidak masuk sekolah itu adalah surat pribadi umumnya, tapi boleh saja kalau itu berkaitan dari rumah sakit. Nah, ini Naswa bertanya, bagus sekali. Kalau surat izin tidak masuk sekolah karena sakit gimana, Ustaz? Jika surat izinnya dari dokter atau dari rumah sakit, biasanya ada kop suratnya. Ya. Adapun kalau surat izinnya dari orang tua sendiri, maka biasanya tidak membuat kop karena dari rumah, nggak punya lembaga. Saya dipaham ya. Jadi syarat surat resmi di sini adalah surat yang dibuat oleh lembaga atau surat dinas ya namanya di sini. Surat dinas berarti harus ada dinasnya, harus ada lembaganya. Tuh. Jadi tergantung nih ya, jawabannya adalah tergantung. Surat izin bisa dibuat oleh pribadi maupun oleh lembaga, tergantung yang mengeluarkan. Oke, sambil saya lanjutkan, silahkan bertanya kalau ada pertanyaan. Nomor kotak pos sudah tahu ya, kalau di rumah saya ini ada 66226. Ini nomor kotak pos biasanya di setiap tempat berbeda-beda. Logo identitas lembaga seperti yang saya bilang tadi, kadang-kadang ada logonya, ada lambangnya. Lalu tanggal surat cukup jelas, tadi tempatnya jelas kanan atas ya. Hal perihal surat juga jelas, sudah dijelaskan. Nomor surat jelas juga insya Allah. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan untuk memperjelas lagi. Lampiran, ya jelas ya, pokoknya berapa lembar itu suratnya. Ada berapa lampiran maksudnya. Kalau satu lembar ya satu lembar, kalau sampai 5 ya, ini contohnya 5, berarti ada 5 lembar. Berarti. Oh ya, penulisan lampiran kadang-kadang ditulisnya lem, ya LAMP saja. Penulisan nama jalan tidak diperbolehkan jika disingkat. Ya, untuk surat ini sebaiknya untuk tidak disingkat. Pembukaan surat ini yang banyak nih, mungkin bisa untuk menambah wawasan kita ya, tidak selalu dengan hormat. Nah, ini biasanya kan kita sering tahunya dengan hormat surat-surat dinas ini. Sebenarnya bisa kita sampaikan dengan ini kami beritahukan, bersama ini kami sampaikan bahwasannya kita akan mengadakan pameran seni budaya
atau mengadakan lomba tahfidz Quran. Kayak itu biasanya adalah surat lembaga karena pembuatnya dari lembaga. Contohnya kalau sekolah ya ada OSIS, OSIS membuatnya berarti ada lembaganya. Atau kelompok tertentu, misalkan kalian punya kelompok apa nih, komunitas membaca, namanya mungkin Pondok Baca Kreatif gitu. Selama ini kami sampaikan Pondok Baca Kreatif akan mengadakan, nah gitu. Nanti kopnya juga harus ada penjelasannya. Jika suratnya itu digunakan untuk membalas, maka ya seperti ini kalimatnya, membalas surat saudara tertanggal bla 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 bla. Gitu. Kalau untuk menanggapi suatu edaran atau ada dasar suratnya, maka ya seperti ini. Berdasarkan surat edaran, eh, apa ya, edaran pengadilan bla 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 bla. Nah, itu bisa juga untuk menggunakan surat resmi, dan biasanya ini yang mengeluarkan adalah pengacara-pengacara. Pengacara itu meskipun pakai nama itu juga termasuk lembaga. Pengacara-pengacara ini biasanya advokasi-advokasi. Kalau pernah dengar ya, itulah silahkan dibaca. Terus isi surat, sampaikan sejelas-jelasnya dan tidak berpanjang lebar. Penutup, setelah tanda sapaan maka dikasih koma. Begitu juga dengan pembuka tadi juga demikian, dikasih tanda koma. Kalau kalian awas di sini sebenarnya ada koma. Nah ini, hormat kami, koma. Ketua ketua ini, wallahu alam, saya tahu saya tidak ada koma. Kalau sapaannya ya dikasih koma. Di atas juga dikasih koma. Sapaan pembuka maupun penutup. Berisi ucapan terima kasih dan selanjutnya. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa kita sampaikan, dan ini sudah menunjukkan waktu 7.50 sesuai dengan jatah belajar kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, dan jangan lupa nanti untuk mengerjakan tugas yang akan disediakan di setelah pembahasan ini ya. Maka dilihat di grup masing-masing nanti akan ada tugas untuk ini ya, tugas ini bukan untuk ditujukan untuk mengerjai kalian, tidak, yaitu untuk menunjukkan bahwa kalian belajar begitulah. Jadi tugas itu adalah komunikasi antara murid kepada guru untuk menyampaikan bahwa kita sudah paham atau belum. Jika nanti di dalam tugas itu belum paham, maka kita bisa ulang lagi atau kita tanyakan bagian mana yang perlu dijelaskan lagi. Wallahu ta'ala alam, itu mungkin yang bisa disampaikan. Kita akhiri untuk minggu depan berarti bahasa Inggris ya, jangan lupa bahasa Inggris. Ini saja untuk kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.